Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Puspitasari, NIM 83 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini saya akan membahas tentang kondisi komoditas padi di Indonesia dengan adanya wabah COVID-19. Selamat menonton. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang komoditas padi. Yang saya akan bahas yang pertama yaitu kondisi existing, yang kedua peluang dan ancaman komoditas padi dengan adanya wabah COVID-19, yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah terkait komoditas padi dengan adanya wabah COVID-19, yang terakhir yaitu yang keempat, pendapat saya dalam strategi apa yang bisa dilakukan pemerintah terhadap isu komoditas padi terkait adanya wabah COVID-19. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kondisi existing komoditas padi. Yaitu, luas lahan sawah saat ini sekitar 8,1 juta hektar, terdiri atas lahan sawah irigasi teknis atau sawah intensif sekitar 4,1 juta hektar, dan 4 juta hektar sisanya berupa lahan suboptimal yang terdiri atas lahan sawah irigasi sederhana seluas 1 juta hektar. Lahan sawah tada hujan seluas 2 juta hektar, dan lahan sawah rawa pasang surut sawah lebat seluas 1 juta hektar. Total luas lahan sawah irigasi teknis sekitar 4,1 juta hektar, dan 36 juta hektar atau 87,8% diantaranya berada di Pulau Jawa. Tingkat produktivitas lahan sawah intensif di Jawa lebih tinggi 5, 7, sampai 6 atau 1 hektar dibanding luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi maupun rata-rata nasional yaitu 5,3 hektar. Pemenuhan kebutuhan dengan dapat dicukupi jika ketiga strategi tersebut dapat dilaksanakan secara bersama dan optimal. Laju konversi dapat ditekan hingga 40.000 hektar per tahun dan mencetak sawah baru sekitar 20.000 hektar per tahun. Diiringi dengan peningkatan produktivitas dan indeks pertanaman, maka titik kritis akan terjadi pada tahun 2020. Artinya, jika laju konversi tidak bisa dikendalikan dan tidak diiringi dengan pencetakan sawah baru yang lebih luas, maka swasembada pangan berkelanjutan terancam. Begitu juga target Indonesia menjadi lumbung pangan dunia menjelang tahun 2045 tidak akan terwujud. Yang kedua, kita akan membahas tentang peluang dan ancaman komoditas padi dengan adanya wabah COVID-19. Yaitu yang pertama, peluang. Petani harus bisa memanfaatkan peluang petani di tengah pandemi COVID-19 ini, terutama para petani milenial. Karena virus COVID-19 ini otomatis aktivitas impor akan berhenti atau mandek. Ini peluang buat petani kita untuk meningkatkan produksinya dan olahannya, terutama dalam 11 komoditas pangan seperti padi, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, bawang merah, cabai merah, dan sebagainya. Masyarakat akan lebih banyak berkonsumsi produk lokal dan tentunya yang sehat. Ujar diliput dari liputan6.com Jakarta, Stella Manis 18 Maret 2020 pada jam 14:51 WIB. Yang kedua yaitu ancaman, yaitu pada saat ini petani padi di berbagai wilayah sudah melakukan panen raya. Dengan adanya panen raya dan para petani berbondong-bondong ke sawah untuk melakukan panen raya, yang ditakutkan adalah adanya petani yang terinfeksi COVID-19 dikarenakan banyaknya petani yang ada, sehingga menambah rantai penularan COVID-19. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah terkait komoditas padi adanya wabah COVID-19. Yaitu kebijakan pemerintah yang membuka keran impor untuk komoditas pangan merupakan kebijakan yang strategis yang memang perlu dilakukan saat ini. Selain itu, menekan dampak penyebaran virus corona terhadap perekonomian, kebijakan ini juga perlu dilakukan untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kata Felipa Ann Amarta dalam siaran pers di Jakarta Minggu 23 Maret 2020. Felipa menyatakan Indonesia menerapkan berbagai kebijakan non-tarif measures atau MTM dalam perdagangan pangan, antara lain adalah kuota, lisensi, peraturan, dan masyarakat label, kontrol harga, dan tindakan anti persaingan. Berbagai kebijakan yang membahas
ekspektasi impor termasuk ke dalam NTN termasuk penyerapan PL. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, perkiraan pasokan ketersediaan pangan strategis nasional untuk Maret hingga Agustus 2020, yakni untuk beras tersedia 25,6 juta ton dari kebutuhan 15 juta ton. Dikutip dari Nasional WIB Minggu 22 Maret 2020 jam 14.29 WIB antara Jabar @antaranews.com. Pendapat saya, untuk strategi apa yang bisa dilakukan pemerintah terhadap isu komoditas padi terkait adanya wabah COVID-19? Yang pertama yaitu, pemerintah dan petani harus saling bekerja sama agar komoditas padi tetap berjalan normal walaupun pada saat seperti ini. Yang kedua, mengikat impor beras dan konsumsi untuk masyarakat lokal. Adanya sikap peduli pada diri sendiri dari petani. Dan yang terakhir yaitu pemerintah lebih optimal dalam menjalankan kebijakannya pada kondisi saat ini.